Ya. Oke. Ayo mulai Mbak Titi, ayo. Ibu Titi, kita Febri nggak bisa mendengar gitu, Febri. mendengar kabar kemarin yang cukup viral nih beritanya ibu putus dengan Amar, termasuk dokter Kamelia pun juga diputus dengan Amar. Ya. Kalau dokter Kamelia kan kita tahu katanya lewat surat. Nah, ibu seperti apa menyebutkan? Iya, memang itu berita benar kan. Jadi kan Dokter Lia kan juga udah menyampaikan di media sosial. Jadi kalau saya memang selama ini itu kan tidak banyak bicara apa-apa. Jadi selama ini itu semua kan melalui Dokter Lia. Iya. Jadi ketika saya ngomongnya jadi gimana gitu ya. Jadi tidak diminta lagi lah sebagai ibu angkat itu adalah melalui Dokter Lia. Ya, ini keadaan seperti ini gitu ya. Karena kan juga sudah tahu kan gimana informasi pada hari Kamis itu. Jadi ya nanti tanya aja sama PH kenapa seperti itu gitu. PH-nya Amar. Nah ini adalah Pak John Redro nih pengacara saya ini. Gitu ya. Jadi Kenapa, Bu? ya Itu karena udah seliweran banyak yang ke saya, yang ada masuk inilah pokoknya jangan merasa menjadi ibu Amar gitu. Padahal kita ini kan yang minta saya menjadi ibu angkatnya kan Amar sendiri, dan perlu diketahui bahwa yang menjadi anak angkat saya itu nggak cuma Amar Zoni, banyak gitu. Tapi dalam hal kasusnya Amar ini adalah misi saya adalah bagaimana penyalahgunaan narkotika itu adalah direhabilitasi. Jadi pemerintah kalau misalnya dalam sidang-sidang kemarin itu kan kita tahu Pak Dindin sendiri menyampaikan bahwa SOP-nya, sistem di dalam rutan lapasnya itu mungkin juga perlu ada suatu perubahan dan sebagainya. Ini tujuannya semua adalah untuk mendukung proses daripada Bapak Jenderal Prabowo, Pak Presiden itu tentang Cita ke-7 ini yang selalu saya sampaikan berkali-kali seperti itu. Jadi itu sebenarnya misi jangka panjangnya, karena juga kemarin sudah ke Menteri Hukum juga menyampaikan seperti itu dan tidak lanjuti, nanti akan ada rapat tertutup segala, kemudian ke Komisi 3 di DPR. Itu tujuannya adalah itu, bukan hanya personal kepada Amar saja. Dan karena ya qadarullah Amar itu minta saya di kasus sampai ketiga itu, dan saya sudah mengupayakan termasuk saksi-saksi sudah disiapkan lah ya, saksi ahli saya menyiapkan semua, saksi fakta juga dokter yang menyiapkan semua gitu. Tapi kalau memang terjadi dinamikanya ya, saya bilangnya dinamikanya seperti ini, itu ya nggak apa-apa gitu. meminta ibu menjadi ibu angkatnya Amar langsung. Amar Yang memutuskan Amar langsung. ya ada suratnya lewat Dokter Lia. Nanti tanya ke Dokter Lia. Berarti rencana ke mediasi ke DPR berarti gagal juga, Bu. Pokoknya sekarang ini ibu tidak menjadi ibu angkat saya, udah gitu aja. Berarti rencana mediasi ke DPR juga batal Oh ya juga. lanjut. Tetap Karena lanjut. kita untuk masyarakat bagaimana memberikan perlindungan bagi penyalahguna narkotika, karena supaya kalau itu penyalahgunaan narkotika itu ya pasti direhab. Jadi tidak usah kemudian nanti ada proses pidananya. Sekarang ini kan menggunakan pidana. Nah, ketika dipidana itu masuk di penjara. Nah, di lapas itu tidak ada program rehabilitasi, yang ada adalah program pembinaan. Nah, program pembinaan itu tidak bisa memberikan suatu healing. Jadi pemulihan dari fungsi saraf otak karena obat-obat yang digunakan itu nggak bisa. Budia sendiri waktu menjadi saksi ahli, dokter dia ibu psikiaternya kan juga harus dengan rehabilitasi. Itu berarti memang tidak ada alasan mendasar, artinya Nggak ada. memutus. Dan itu kan cuman dari dokter dia ke WA ke saya aja. Pokoknya keadaan seperti ini ya kita ikutin aja, kita doakanlah supaya semua nanti yang baik lah. Ada perasaan kecewa nggak sih, Bu? Oh enggak. Soal ini jadi bahkan nanti ke depannya justru Enggak, ya namanya komunikasi bersama Bang Amar. ya pokoknya enggak ada kecewa lah ini. Kalau sudah memang jalan seperti ini, saya sebut sekali lagi dinamikanya seperti ini gitu, ya kita ikuti, kita arah mau kemana gitu. Karena ini kan sudah banyak ini ya, ada di WA saya juga, itu kan yang mengatakan terima kasih ibu kan bukan ini, jangan mengaku-ngaku ibu angkatnya, itu ada itu. Mana Apa? saya itu? Itu statement. Ada gitu yang DM ke saya gitu di Instagram saya gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu. Bukan yang keluarga ya, Bu? Ya saya nggak tahu karena namanya nggak ini dan saya juga nggak mau tahu gitu ya. Tetapi ketika kemudian itu adalah sudah mengganggu saya, ya kan, mengganggu saya, menjelekkan nama saya, kemudian mengusik-usik saya, itu sudah secara hukum itu adalah tidak baik.
kalau misalnya memang ingin sesuatu apa ya lebih baik kita kan bicara bersama-sama. Kita ke depan bagaimana memperjuangkan tidak hanya Amar, mungkin juga penyalahgunaan narkotika yang lainnya juga bisa terlindungi itu secara hukumnya gitu. Tetapi ketika seliweran banyak, ya kan sudah banyak itu yang ke dokter lihat juga kan, itu suruh pokoknya segera bilang ke media sosial misalnya seperti itu sampaikan. Bunyi suratnya apa sih Bu? Ya? Bunyi suratnya? Ya pokoknya cuma mengatakan bahwa ibu bukan ibu angkatnya Amar itu gitu aja. Bu, ini kan muncul sebelum besok akan tuntutan Sidang. dari sidang sendiri. Mungkin ada apa sih Bu mungkin di balik ini semua? Artinya Saya nggak tahu. semua. Nah itu kan semua kan kemarin yang ini kan PH, tanya ke PH. Tanya PH-nya aja, saya nggak tahu karena saya juga udah nggak bisa komunikasi dengan PH. Tapi sebelumnya komunikasi baik nggak dengan Bang John, dengan adik-adiknya Kita Amar? selalu koordinasi. Adik-adiknya Sekarang Amar? saya semua lewat dokter Lia aja. Kalau adik-adiknya Amar masih komunikasi nggak Bu? Kalau saya kan jarang komunikasi semua karena kita ada WA group kan. Ya WA group itulah untuk komunikasi di sana. Berarti untuk jelang besok ini tidak ada komunikasi apapun dengan PH-nya juga John Matias. Tidak ada. Nggak ada. Dan grup itu sendiri apakah masih atau sudah semua? Ya pokoknya kan sudah ada statementnya kan bahwa semua yang urusan niat dengan AZ Ya. harus melalui PH dan keluarga, ya kan? Kemudian kan dilarang dokter datang nanti di sidang, tidak boleh berikan statement apa-apa, kan itu ya kita ikutin aja kan gitu. Itu tadi ada statement dari Adit sendiri bilang bukan melarang tapi karena khawatir katanya epidemi COVID-nya udah macam-macam karena takut juga jadi ibu menyerang ibu ataupun dokter sendiri itu pernyataan dari Adit. Kalau netizen itu sebenarnya itu semuanya pintar semua. Netizen itu kan di kepalanya kan masing-masing, satu kepala itu ada 10 ini. Justru yang dengan adanya kita sebagai satu tim berkoordinasi menyampaikan seperti ini itu tidak akan bisa menggoreng-goreng gitu. Karena netizen sendiri kan juga sudah bisa melihat mana yang janggal, mana yang benar, mana yang tidak benar gitu. Ibu soal DM tadi, mungkin bisa dijelaskan itu DM-nya datang dari maksudnya satu orang atau beberapa orang? Ada satu orang, ya salah satunya satu orang. Akunnya apa Bu? Ya? Nama akunnya? Lihat di Instagram saya aja. Ada di Instagram saya. Ya, ada ya. Itu tadi Adit juga bilang saya tidak ada larangan untuk itu untuk kita datang ke sini. Ya memang sebenarnya itu benar. Ya, perlu diketahui ini semuanya ya. Sidang itu di PN Jakarta Pusat di Kemayoran itu sidangnya kan terbuka, ya kan? Jadi teman-teman semua kan datang ke sana juga nggak ada yang dilarang kan? Semua ada. Jadi yang kalau misalnya ada yang melarang jangan datang ya itu salah. Mosok, bener nggak sih Pak Jon? Coba Pak Jon ngomong deh. Tapi akan datang nggak Bu? Kan tidak ada larangan, tapi akan datang ya? Oh, nah saya kan insya Allah saya lihat agenda besok karena ada agenda besok itu yang urgent juga terkait dengan tindak lanjut kemarin waktu rapat di Kementerian Hukum dengan Pak Anang kita untuk bagaimana undang-undang narkotika supaya di dalam undang-undang narkotika itu dijelaskan benar bahwa penyalahgunaan narkotika itu sudah dimasukkan betul itu adalah di rehab. Jadi nggak ada lagi dia misalnya punya setengah gram kelebihan 1 gram apa gitu kelebihan itu karena itu kan untuk konsumsi untuk stoknya kalau namanya orang kecanduan itu kan masih ingin pakai gitu nah, itu tidak. Ibu Titi melihat perjalanan sidang Amar yang kemarin di Ibu Titi juga datangi gimana sih Bu? Dan bisa menarik benang merahnya seperti apa Bu Titi? Ya, saya kan selalu mengikuti ya sidangnya ya dan itu memang mengapa saya mengikuti karena saya kan juga sebagai dosen, sebagai peneliti itu kan juga ingin membuat suatu buku beginilah kompleksitinya tentang penyalahgunaan narkotika itu jadi dari segi perlindungan hukum, dari segi proses segala macam lah gitu ya itu ternyata tidak sesimpel itu padahal sebenarnya kalau misalnya penyalahgunaan narkotika itu kan cuma jelas kemudian hakim memutuskan rehabilitasi seperti itu tapi ini kan dinamika bagaimana diproses saksi dari jaksa, saksi yang kemarin itu kan sampai seperti itunya sehingga ya panjang dan seperti itulah melelahkan. Seberapa optimis Ibu artinya untuk tuntutan besok yang diterima Amar mungkin jauh lebih rendah yang diharapkan atau justru malah nanti lebih tinggi yang JPU? Ya kalau saya melihat kemarin selama proses itu kan juga jaksa kan ada komunikasi baik
begitu juga dengan hakim kan, itu juga bisa menyampaikan ketika amar ada menyampaikan sesuatu yang ini apa istilahnya dengan saksi-saksi jaksa kemarin gitu kan, bukti-bukti yang tidak bisa itu kalau saya itu tidak suatu bukti kemudian ada suatu pertemuan menurut saya ya itu kan berarti ada yang tertulis melalui WhatsApp tetapi ada yang tersirat. Nah ketika tersirat apa? Karena ada suatu pertemuan yang direncanakan kemudian tidak jadi, itu yang namanya tersirat. Nah tertulis ada suatu pertemuan, nggak ada lah misalnya kita ketemu kemudian nggak ada tujuan pasti begitu. Tetapi saya yakin insya Allah lah nanti dua hakim juga pasti akan memutuskan yang paling baik untuk semuanya dan berharap ya akan lebih baik lah untuk Amar nanti. Harapannya mungkin karena kan kita tahu kan Amar tengah menjalani hukumannya kemarin ya, ketika penjara tidak ada rehat. Nah untuk yang case ini sendiri seperti apa? Ya kalau harapannya ya bebas, sebenarnya direhabilitasi. Itu dari awal seperti itu karena saya tahu persis pada saat pertama saya ke Cirebon sudah datang kunjungan ke lapas menyampaikan hal seperti ini. Ini saya udah tahu bagaimana kompleksitinya, bagaimana desainnya, akan kemana arahnya saya udah tahu. Dan dari Bu Titi sendiri ada asumsi nggak sih akan misalkan besok tuntutan ini akan dikenakan berapa lama? Oh enggak, saya nggak mau mengada-ada dengan mengasumsi karena pasti hakim itu berdasarkan suatu data-data dari fakta segala macam yang sudah ada itu. Jadi kalau saya mengada-ada nanti kan salah gitu. Tetapi kalau harapan bebas, nah itu adalah harapan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang bagian dari masyarakat lah gitu yang ini ya harapannya begitu karena penyalahgunaan narkotika itu tidak bisa diberikan suatu hukuman yang efek jera atau kapal itu nggak bisa. Dan kan kemarin juga sempat memberikan surat ke Ditjenpas katanya untuk Amar untuk stay di Jakarta selama mungkin menjalani hukuman. Tapi kan kita belum tahu nih mendapat jawaban dari Ditjenpas apakah akan dibalikan lagi ke Nusa Ya Kambangan. suratnya belum ada barang. Mungkin dari harapan ibu sendiri Bu Titi apa sih mungkin harapannya apa? Ya kalau dari awal itu kan memang ingin audiensi kan untuk menyampaikan hal seperti itu sehingga yang selama ini ada dalam persidangan itu kan bisa disampaikan ya di mana face to face itu kan akan lebih enak gitu lah. Tapi ya karena nggak ada ya nggak apa-apa itu kan memang sudah. Tapi ada loh ini loh berada untuk untuk publik segala macam apa yang diberikan oleh masyarakat itu harus disemua. Berarti berharap di audiensi di DPR nanti. Kalau di DPR itu sudah beda lagi. Di DPR itu sebagai perjuangan untuk bagaimana jangka panjang mendorong Bapak Presiden di S7 itu, kemudian bahwa rehabilitasi itu akan memang diposisikan dan ada tertulis di Undang-Undang Narkotika itu yang jelas. Jadi tidak ada lagi nanti kemudian memiliki, menyimpan pada pasal itu di KUHP itu tidak seperti itu karena kalau sekarang ini saya pahami yang saya alami itu saya lihat itu semua menggunakan itu sehingga kan dipidana paling rendah 4 tahun tetapi di KUHP yang baru kan tidak ada paling rendah gitu tapi nanti dengan sosialisasi seperti itu tapi pun juga nggak bisa mengenal. Nah ini nanti kan Pak Anang itu, coba nanti hubungi Pak Anang karena beliau juga nanti akan rapat di tim paru-paru itu. Bu, ini Ibu sudah diputus oleh pihak Amar, masih mau memperjuangkan? Ya kan saya memperjuangkan kan untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia. Bukan hanya untuk Amar. Tidak hanya Amar gitu. Tetapi karena Amar ya Qadarullah-nya menjadi anak angkat saya, nggak boleh kan nyebut anak angkat. Salah lagi saya. Bukan anak angkat. Ya, apa ya nyebutnya ya? Pemerhati sosial. Nah, pemerhati sosial lah gitu, sebagai penggerak. Nah, saya tetap akan terus berjalan sesuai dengan langkah-langkahnya. Mungkin boleh tebalkan sedikit terkait DM tadi. Itu bentuknya intimidasi atau seperti apa sih? Ya ngirim aja dalam bentuk tulisan. Pokoknya jangan menyebut sebagai ibu angkat gitu. Soalnya ibu angkatnya sudah ada kan. Gitu. Tapi ada tulisan lagi matur nuwun gitu kan itu kan Jawa ya matur nuwun sudah membantu Amar selama ini gitu. Oke. Melihat Ya tadi di Instagram melihat saya. percintaannya Amar dengan Betul ya. dengan Dokter Lia seperti apa sih kan Ya. kita tahu Dokter Lia itu sudah berjuang sampai sejauh ini itu kan Ya. putus melihat Gini. perjuangannya percintaan mereka. Kalau namanya percintaan itu kalau kenapa saya itu juga gini mereka itu kan punya tujuan akan menikah. Iya. Nah bertujuan menikah ini kan ibadah.
Nah, saya sebagai orang yang muslim, mereka akan ibadah ya kita harus dukung kan, karena kan namanya ibadah kan pasti akan dapat pahala. Tetapi prosesnya itu mereka nggak kemudian tiba-tiba senang gitu. Jadi nggak ada yang dibilang Dokter Lia memanfaatkan Amar memanfaatkan dia. Tidak, yang saya tahu persis. Tapi mereka itu ya memang karena sudah proses bertemu, merasa kemudian gagal masing-masing, kemudian mereka ingin membina, dokter juga ingin lebih baik dan sebagainya. Nah itu kan harus kita terima itu karena itu secara fakta realnya seperti itu gitu. Nah ketika real itu kemudian ada seperti ini kan dinamika proses percintaannya kan gitu. Ya wajar lah, namanya juga manusia jatuh cinta sama dia. Ya wajar-wajar aja kok bagi saya sih, dan itu nggak dibuat-buat proses karena saya yakin Amar juga mencintai Dokter Lia, begitunya Dokter Lia bahkan udah berkali-kali minta saya untuk supaya bertemu dengan bapaknya Dokter Lia udah berkali-kali dan saya udah koordinasi sama kepala lapas bagaimana menikah di lapas itu. Ada niat sebelumnya udah ya kan tujuan kita ibadah ya. Permintaan Amar ingin menikah. Iya udah disampaikan juga berkali-kali di media sosial. Kalau misalnya sekarang putus ya itu kan namanya juga nggak ngerti ya, perjalanan kita nggak ngerti. Tapi ya keadaan seperti ini ya kita ikuti aja keadaannya, kita ini mengikuti. Dan saya juga nggak mau memberikan statement yang banyak tentang Azeb, tentang ini karena saya bukan lagi ibu angkatnya. Silakan kalau mau tanya segala macam langsung aja kepada PH atau keluarga. Tapi setahu Ibu, Dokter Lia pernah cerita nggak sih pernah ribut atau berantem sama Amar? Ya dinamika gitu kok. Ya kemarin yang terakhir itu kan juga yang saya mendamaikan saya gitu, dan tidak seperti itu mereka itu ya namanya masih usia kan juga belum matang, belum dewasa. Amar masih di dalam, ketemu juga sulit kan, komunikasi dengan orang lain juga susah kan gitu. Jadi memang kalau di dalam rehabilitasi itu memang orang yang paling dekat. Jadi memberikan perlindungan, pelayanan konseling bagi penyalahgunaan narkotika itu kunci yang pertama itu keluarga, yang orang paling dekat itu yang akan bisa. Contohnya udah banyak lah yang keluarga yang sudah keluar masuk gitu ya, terus kemudian keluarga juga akhirnya bisa baik. Menyayangkan nggak sih Bu mereka putus? Gimana? Menyayangkan nggak sih kalau memang udah jalan begitu ya kita kan nggak ngerti ke depan, nggak ngerti nanti sore. Tetapi ketika sekarang real fakta terjadi seperti ini ya kita harus bisa menerima secara rasio, secara logika. Kasih masukan atau nasihat kasih Bu ke Dokter Lia? Oh, saya selalu berikan ya kan Dokter Lia kan juga dengan tertransfer seperti ini kan, kemudian suruh ini suruh itu sudah semua diikuti. Begini salah begitu salah kan ya pasti ini dong tertekan mentalnya gitu. Maka dengan hari ini semuanya lah itu yang mungkin yang fansnya atau yang punya perhatian atau yang sayang sama Amar segala macam itu kita dukung semua lah gitu ya. Jadi tidak usah kemudian menyalahkan ini, menghujat ini, itu hilang aja. Apalagi sampai menteror dulu. Kalau menteror ke saya itu salah alamat. Oke. Bu, terakhir Ibu, kenapa harus pakai didampingi kuasa hukum hari ini untuk wawancara? Saya kan itu sudah termasuk teror. Oh, ya karena kan? termasuk teror. Kemudian menulis di dalam WhatsApp itu sudah ada undang-undang ITE-nya. Ada yang WhatsApp juga? Ya banyak seperti itu. Nah, saya kan juga ada kerjaan yang lain, jadi ya saya serahkan semua kepada kuasa hukum saya. Satu lagi kuasa hukum saya itu adalah Pak Irjen Dr. Richard Nenggolan yang waktu itu menjadi saksi ahli. Itu adalah pengacara saya. Akan 2 dibuatkan orang. LP-nya nanti Bu tentang teror ini? Apa? Nah, itu biar nanti data sudah saya berikan semuanya, biar nanti Pak John ahlinya ini, beliau ini. Pas salah Ini satu ahlinya. terornya apa di WA? Gimana? Yang di WA salah satu teror. Oh, pesan di message Instagram dengan WhatsApp ya. Iya. Yang lebih jauh dan sedang kami pelajari juga. Apa salah satu teror? Untuk seperti ancaman dari Ibu Dr. Tuti Haryati ini tidak lagi menyatakan beliau adalah orang ibu angkat ya, orang tua angkat dari Amar Zoni. Sebetulnya itu nggak ada masalah juga sih. Namanya beliau memang seorang ibu kan. Amar Zoni masih muda untuk anak, membimbing dan sebagainya. Bukan hal yang aneh gitu. Jadi yang hukum biar nanti Jan yang ngurus sama Pak Richard.
gitu. Lanjut ke jalur hukum lah Ya, intinya setelah ini saya ya. nanti program yang mendidik, mengajar masih melaksanakan gitu. Ya. Oke. Baik, Oke, ya. Bu. Baik, terima kasih. Pak Jan, maaf sama anaknya. John Ridho. Pak Jan Ridho. Dokter.